Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat setia Al-Azhar Podcast, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang beasiswa ke negeri Al-Azhar Mesir. Dan pada kesempatan sekarang kita akan membahas untuk kuliah ke negeri apa? Negeri Sudan. Bersama narasumber kita pada kali ini yakni Ustadz Muhammad Sholahuddin Al-Quyuni. Kita akan persilakan beliau untuk membahas secara tuntas kuliah di Sudan. Baik, kita langsung saja bersama Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Ustadz memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Sholahuddin Al-Quyuni. Saya berasal dari Kediri, tepatnya di Desa Kayan Kidul, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, betul Ustadz. Ustadz, ini ada nih banyak pertanyaan dari teman-teman. Karena saking antusiasnya teman-teman muslim dan muslimah yang ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri, yakni ke Timur Tengah seperti itu, Ustaz. Jadi selain ke Mesir ataupun ke Pakistan dan lain sebagainya, ada juga yang ingin ke Sudan, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana sih sistem untuk pendaftaran ke Sudan itu? Lewat jalur apa? Kemudian ada tes apa aja kayak gitu, Ustaz? Ya, karena Sudan ini sebenarnya sejak dulu ya sudah ada beasiswa ke Sudan itu tahun sekitar 91 itu sudah ada beasiswa ke Sudan. Dan pada waktu tahun 91 itu di Sudan beasiswa di sana alhamdulillah menyenangkan. Artinya karena jumlahnya mahasiswa itu sedikit, jadi kehidupan untuk mahasiswa yang dapat beasiswa di Sudan itu seperti kehidupan di Jamiah Madinah atau Jamiah Ummul Qura di Saudi. Tapi setelah tahun 91 karena ada terjadi konflik antara Irak dan Kuwait, kemudian Amerika ini mendukung Kuwait beserta negara-negara Teluk, sedangkan Sudan mendukung negara Irak. Nah, dari sini ada terjadi hubungan yang kurang baik sehingga Sudan itu dibiarkan sendiri, tidak dapat bantuan dari negara Teluk. Itu setelah tahun 91. Tapi Sudan pada itu juga bangga walaupun bisa mandiri tanpa bantuan negara Teluk, tapi malah bisa mendatangkan mahasiswa lebih banyak. Kalau dulu cuma 200, sekarang malah ribuan, bahkan lebih dari 2000 lebih di Jamiah Ifriqiya khususnya yang menampung mahasiswa luar negeri di Sudan. Dan untuk pendaftarannya ya biasanya kita tetap biasanya bulan antara Maret sama April. Tapi tetap kita harus nunggu informasi yang pasti dari Kementerian Agama yang ada di Indonesia, karena itu bisa berubah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kementerian Agama di Indonesia. Dan tentu ini juga disesuaikan dengan tes yang berada di Sudan. Jadi jangan sampai terjadi ketika di Sudan sudah waktunya belajar untuk semester awal, tapi anak-anak yang belum datang. Sehingga kalau nanti anak-anak belum datang, misalnya ternyata datangnya setelah bulan Juli, sehingga dia harus mengikuti semester kedua. Jadi dia nggak bisa mengikuti semester pertama. Jadi usahakan itu sebelum pelajaran atau semester pertama itu dimulai biar tidak terlambat. Ya, untuk pendaftaran sekitar bulan April, dan itu nunggu dari Kementerian Agama. Itu kalau yang resmi dari Kementerian Agama. Tapi seandainya mungkin ingin yang mandiri, pemberangkatan mandiri, di sana itu ada yang namanya pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Sudan. Nah, PCI NU Sudan itu juga bisa membantu sedikit untuk agar bisa masuk di Jamiah Ifriqiya. Tapi mungkin ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Betul. Entah nanti misalnya, yang jelas ini pasti lebih banyak daripada yang lulus lewat Kemenak. Jadi yang jalur mandiri lebih banyak pasti, artinya ongkosnya harus sendiri. Selain itu juga mungkin kita harus bisa memberikan sesuatu pada PCI. Dan juga mungkin ada juga selain PCI lewat misalnya alumni Gontor yang ada di Sudan, yang dia mungkin punya hubungan baik, dia punya prosedur sendiri, itu bisa memberangkatkan jalur mandiri ke Sudan. Selain misalkan Gontor, ada juga yang alumni beberapa pondok pesantren yang memiliki
perguruan tinggi dan punya hubungan dengan negara Sudan, itu juga mungkin bisa lewat jalur mandiri seperti itu. Salah satunya kalau jalur mandiri lewat PCNU, Alumni Gontor atau PP Muhammadiyah. Katanya PCI itu mungkin ada hubungan dengan PPNU juga. Ya begitu, tinggal nanti milih mana. Tapi tentu yang lebih enak bagi kita ini kan yang lewat Kemenak, agar kita tidak mikir wah nanti gimana ya ongkosnya bagaimana. Ya jelas ini lebih sedikit, lebih simpel biayanya. Bahkan mungkin waktu angkatan saya itu tidak membayar sama sekali. Kita sudah diongkosi pesawatnya, sudah tinggal masuk, dapat uang makan, dapat tempat tinggal, dan dapat kuliah gratis. Insya Allah. Untuk mengakses linknya gitu Ustaz, yang di Kemenak itu kira-kira linknya apa ya? Nanti ada di situ tentang Think Tank ya, khusus untuk Timur Tengah. Jadi dia membawai untuk universitas yang ada di Timur Tengah. Ya baik nanti ke Mesir, ke Sudan, ke Libya, ke Syria, ke Maroko, ke Yaman. Nah, jadi nanti kita lihat di linknya depak khusus Think Tank ya. Jadi cara jadi Google nanti Think Tank ada berarti mana. Untuk tesnya itu Ustaz, apakah perlu TOEFL ataukah harus ada punya hafalan berapa juz seperti itu? Oh ya, Juz Al-Quran. kalau TOEFL mungkin artinya kalau punya itu tentu lebih mudah karena kita sudah terbiasa menjawab soal-soal. Tapi seandainya tidak, yang penting orangnya mampu untuk menjawab itu, belajar sendiri mampu, ya bisa. Tapi kalau mengenai tentang hafalan Quran itu ada, ya ini mah ada yang harus dilalui. Misalkan paling tidak 2 juz. Kalau dia misalkan hafal juz 30 atau juz 1, juz 2, lebih baik itu juz 26 sampai 30, ditambah nanti juz 1 sampai juz 2. Agar apa? Karena manfaatnya nanti begitu di sana itu kalau sudah hafal juz-juz tersebut itu bisa digunakan untuk menjawab soal di sana selama semester 1 sampai semester 8. Jadi punya kelebihan di situ. Jadi nggak perlu menghafal lagi karena kita sudah hafal itu. Jadi tidak sia-sia gitu. Oh gitu Ustaz ya. Jadi tidak mengharuskan minimal 2 juz gitu ya. Ya, tapi nanti ketika dites kan ditanya kamu hafal berapa. Tentu kalau kamu ditanya hafal berapa kan orang bisa aja mengatakan saya hafal alhamdulillah 30 juz. Dan itu alhamdulillah mungkin bisa juga itu nanti sebuah kelebihan. Kalau sudah hafal 30 juz, kemudian yang ngetes itu wah terkagum dengan anak tersebut, ya udahlah kamu lulus, bisa aja karena dengan kelebihan dia punya fadilah dia hafal 30 juz. Tapi ada dua kemungkinan juga, bisa juga seperti itu, bisa juga kemungkinan yang kedua, begitu ditanya kamu berapa juz yang sudah hafal 30 juz, bisa juga kita ditas juga langsung juz 17 atau juz 15. Iya, yang kita bisa jadi di situ juz-juz itu tidak lancar. Maka kebanyakan anak-anak begitu ditanya itu ya hafal 5 juz, 2 juz, karena nanti lebih menguasai. Oh berarti yang dites nanti antara juz ini jangan juz ini karena hafalan cuma juz itu. Tapi ya pasti dites kalau itu karena cuma hafal berapa juz, 1 atau 2 juz, 3 juz pasti dites. Tapi ada juga dulu seingat saya itu ada begitu tanya 30 juz itu langsung karena dia terkagum dengan anak Indonesia yang hafal 30 juz, akhirnya udah kamu lulus gitu. Kamu aja fil imtihan mubasyarah. Masyaallah. Ustaz, untuk di Sudan sendiri nih memang masih awam ya teman-teman semuanya itu. Untuk universitas di Sudan itu sendiri Ustadz, fakultasnya yang tersedia itu apa aja ya? Ada Jamiah Ifriqiya Alamiah International University of Africa. Ada juga Jamiah Omdurman Islamiyah atau University Omdurman Islamic Omdurman Islamic atau dibalik Islamic Omdurman Islamic University. Kalau bahasa Arabnya Jamiah Omdurman Islamiyah. Ada juga Universitas Huli Al-Quran atau Jamiah Quran Karim. Terus ada juga Jamiah Nilen, ada juga Jamiah Zam Azhari, ada juga Ma'had Duwali Lughatul Arabiyyah. Fakultasnya Ustaz? Untuk di Jamiah Afrika itu ada kuliah adab, untuk bahasa Arab, untuk kuliah syariah, ada kuliah syariah. Nanti di situ ada kuliah syariah dirasah Islamiyah, syariah dan syariah konun. Dan juga ada tarbiyah. Kalau ke tarbiyah nanti bisa mengambil tarbiyah, bisa mengambil juga tareh dan lainnya tentang metode pendidikan.
Seperti itu. Jadi mahasiswa Indonesia yang belajar ke sana itu rata-rata mengambil jurusan keagamaan begitu, Keagamaan, Ustaz? bahasa Arab atau syariah. Bahasa Arab atau syariah. Tidak ada yang mengambil seperti teknik atau apa kedokteran gitu, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Dulu pernah ada yang ambil kedokteran itu dari mahasiswa dari Malaysia dan mahasiswa dari Thailand. Jadi memang kalau mahasiswa dari Malaysia itu rata-rata mayoritas kehidupannya di atas rata-rata, jadi kaya-kaya. Jadi ada yang ngambil di kuliah tutip. Tapi kalau untuk anak Indonesia, mahasiswa Indonesia nggak ada yang ngambil kuliah tutip karena mungkin terlalu mahal. Dan juga orang Indonesia mungkin berpedoman bahwasanya kalau ngambil kuliah kedokteran atau kuliah tutip itu lebih bagus kuliah di Indonesia daripada kuliah di Sudan. Walaupun pada tahun 1970 di Sudan itu ada namanya Dr. Zakiuddin Ahmad Hussein, itu termasuk dokter yang kalau sekarang mungkin dokter yang betul-betul ahli lah, karena dulu dengan alat-alat yang sangat Canggih? bukan dengan alat-alat yang sangat tradisional, tapi dia bisa mengobati anak dari dubes yang anak dari dubes Jepang ya. Nah, begitu di Jepang anak dubes tadi itu anak dubes Jepang itu sakit, itu kemudian diperiksa sama dokter Sudan tadi itu, katanya dokter Sudan ngomongnya begini, ini kalau diperiksa di sini ini masih ada waktu 2 jam. Artinya waktu 2 jam itu kalau digunakan ke Jepang nggak cukup, tapi kalau digunakan di sini kita obati dengan profesional. Akhirnya karena maunya dubes Jepang itu punya uang banyak, maunya sebenarnya anaknya dubes itu mau diperiksa dan maunya dibawa dioperasi lah ke rumah sakit di Jepang, mau dibawa pulang. Tapi karena dokter tadi itu sudah memberikan intimidasi, kalau ini dibawa dia nggak bisa jamin lebih dari 2 jam. Akhirnya dia nyerah, udah silakan kalau mau diperiksa disembuhkan dioperasi. Akhirnya pasrah sama dokter tadi itu. Alhamdulillah, sembuh. Dan dia mengatakan ini kira-kira 2 hari bisa dibawa pulang. Karena jasanya tadi bisa menyembuhkan anaknya dubes, akhirnya dokter tadi itu dipanggil oleh Kaisar Jepang. Begitu dipanggil ke Kaisar Jepang, kan ditanya, karena kamu berjasa dengan anaknya dubes, kamu pilih kamu mau tinggal di sini dan saya kasih kewarganegaraan Jepang, atau kamu mau apa gitu loh. Mungkin mau uang atau apa. Ternyata dokter Sudan ini, dokter Zakiuddin ini, dia itu maunya saya mau tinggal di Sudan karena saya orang Sudan dan cinta Sudan. Saya pengen di Sudan itu dibangun rumah sakit yang terbesar dan canggih lah, kira-kira gitu. Terus Kaisar itu menyanggupi. Alhamdulillah di Sudan sekarang dibangun rumah sakit Ibnu Sina. Jadi gitu itu atas jasanya dokter tersebut. Masya Allah. Jadi untuk setiap universitas di sana itu pasti menyediakan beasiswa, Ustaz? Ya nggak semuanya. Nggak semuanya. Yang rata-rata anak-anak ini yang pasti dan ada di sana dan mungkin nggak terlalu ribet ya di Jamiah Ifriqiya Alamiyah International University of Africa. Tapi yang lain itu mungkin ada persyaratan tertentu. Mungkin harus ada rekom dari ini itu penting. Terus yang juga selain itu selain ada tes juga ada rekom-rekom tertentu. Baik Ustaz, kemudian untuk melanjutkan S2 di Sudan itu sendiri, apakah boleh ketika kita S1-nya di Indonesia? Iya boleh. Dan itu pernah terjadi, malah ada anak itu yang ya ibaratnya dia itu di Sudan mungkin agak kesusahan ketika kuliah S1, terus nggak lulus, terus kemudian pulang ke Indonesia, dia kuliah di Indonesia S1, alhamdulillah lulus, terus ke sana itu ngambil S2. Jadi kesempatan bagi teman-teman yang kira-kira wah saya dulu mau ke Sudan, ke Mesir, kira-kira lulus S1, bukan berarti menutup kemungkinan nanti untuk S2 itu bisa lulus. Ya, jadi kuliah di sini aja S1 misalkan, karena kemarin ikut tes nggak lulus, kuliah di sini sampai selesai S1, baru nanti melanjutkan di Sudan S2, dan barangkali Allah mengabulkan doanya dan diterima di S2 di Sudan.
Untuk jenjang pendidikannya gitu Ustadz, S1 di sana selama 4 tahun dan S2-nya selama 2 tahun seperti di Indonesia atau seperti itu? Ya, hampir sama seperti itu. Cuman itu ya tetap tergantung dengan anaknya. Ya rata-rata 4 tahun. Bahkan sebenarnya kalau kita hitung sebenarnya nggak sampai 4 tahun. Bahkan ya mungkin sekitar 3 tahun setengah itu sudah selesai. Nah, tapi tetap tergantung kalau anak-anaknya rajin di sana, tidak terlalu banyak main-main. Ketika tugas diselesaikan, alhamdulillah ketika imtihan itu lulus semuanya. Nah itu nggak jauh, nanti begitu selesai ujian 1-2 bulan syahadah sudah keluar. Jadi, tapi kalau anak-anak di sana main-main kemudian belajar nggak serius, ya sama aja di mana-mana pasti akhirnya nggak lulus juga, akhirnya lambat. Begitu dia nggak lulus, otomatis dia nunggu satu semester akhirnya nggak selesai. Untuk S1 di akhir kelulusan apakah harus membuat skripsi Ustaz? Iya, untuk S1 itu ada target yang harus dipenuhi. Yang pertama hafalan, berarti kalau selama 4 tahun ya kurang lebih 4 juz untuk Qurannya. Terus selain itu untuk menjadi syarat kelulusan juga harus mengajukan skripsi sampai selesai. Skripsi. Atau bahas sampai selesai. Oke. Nah itu dia beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Solahuddin Al-Quyuni. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang lebih mendalam lagi seputar beasiswa ke negara Sudan. Stay tune ya di podcast Al Azhar Center.